Saudara Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah melapor kepada Presiden Joko Widodo akan mengikuti kegiatan di New York, Amerika Serikat untuk membahas penyakit malaria. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk menjadi penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk mengatasi penyakit tersebut. Presiden Joko Widodo menerima Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta. Usai pertemuan, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kedatangannya menemui Presiden Joko Widodo terkait dengan tugas yang dijalankannya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk mengatasi penyakit malaria. SBY menyebut bahwa ia berperan sebagai penasehat khusus di kawasan Asia Pasifik. SBY menjelaskan bahwa tugasnya tersebut sangat penting, terlebih untuk mencegah dan menekan kasus malaria di Indonesia. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menilai Indonesia perlu menangani masalah malaria di beberapa daerah yang paling terdampak, di antaranya Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Timur. Sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Karena kalau tidak akan makin menjadi-jadi, kita kena COVID-19 yang luar biasa kemarin pandemi itu. Nah, kita tidak ingin masih ada malaria yang belum bisa diatasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, utamanya Papua, sedikit Nusa Tenggara Timur, sedikit Maluku, dan sedikit lagi di Kalimantan Timur. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan komitmennya untuk menurunkan penyakit malaria di Indonesia. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut juga akan berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan terkait isu malaria selama sepekan. Saudara, lebih dari 1.200 warga Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara terjangkit malaria. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah memperpanjang status kejadian luar biasa malaria di wilayah itu hingga 1 bulan ke depan. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mencatat warga yang terjangkit malaria umumnya tersebar pada Pulau-Pulau Batu, Pulau Telo, dan Pulau Simuk dalam kurun waktu Januari hingga September 2024. Sebelumnya telah ada pasien positif malaria meninggal dunia sebanyak 11 orang dan lebih dari 1.200 warga diketahui positif melalui rapid test yang dilaksanakan petugas kesehatan setempat. Atas kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah memperpanjang status kejadian luar biasa atau KLB malaria di wilayah itu hingga 1 bulan ke depan. Tim terpadu Satgas Penanganan Malaria dan Demam Berdarah di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan diminta terus bekerja maksimal. Penyemprotan, fogging masih harus ditingkatkan pada seluruh wilayah terdampak antara lain hunian penduduk, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan hingga lapangan terbuka hijau. Kekhawatiran masyarakat semakin meluas wabah sehingga anak-anak sulit untuk bersekolah, sulit ke sekolah karena pendidikan tidak bisa dijalankan sebagaimana biasanya, proses seperti biasa. Berarti ini diliburkan sekolah ya? Beberapa hari diminta kepada kepala dinas untuk diliburkan sekolah karena kebanyakan anak-anak SD, anak-anak yang di bawah umur yang rentan kena penyakit DBD. Bupati Nias Selatan Hilarius Duha mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemerintah pusat agar penanggulangan penyakit malaria yang terus mewabah di wilayah itu bisa dilakukan secara menyeluruh. Aliasa Telam Banua, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Klik Indonesia Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.